Ya oke, balik lagi bersama saya Dika dan di video kali ini kita akan bahas tentang UR baru yaitu IJN Musashi. Ya, kita langsung aja ke sini ya. Ya, di sini kita sudah ada Musashinya. Ya, buat kalian yang belum dapat Musashinya jangan sedih karena eventnya masih lama. Masih ada kesempatan buat dapetin kapal IJN Musashi ini ya. Oke, yang semangat gacanya ya. Saya doain semoga yang belum punya cepat punya ya. Oke, dari skill yang pertamanya dulu kita bahas ya. Di sini ada Violet Lightning Storm ya. Jadi ketika dia menembakkan main gun, 100% dia akan menembakkan special barrage-nya ya. Kalau Musashi itu punya main gun dari Sakura Empire, dia akan mengimprovisasi barrage-nya dan juga barrage-nya itu akan meningkatkan critical rate sebesar 50%. Gak cuma itu, lightning bolt-nya juga dari barret ini akan menyebabkan armor break ya terhadap musuh yang dikenainya. Wih, mantep nih. Dan juga akan menambahkan damage yang diterimanya sebesar 5% untuk 8 detik ya untuk musuh ya. Untuk musuh yang memiliki heavy armor, ya dia akan menambahkan armor break-nya sebesar 10%. Jadi ada tambahan lagi ya kalau misalnya musuhnya itu heavy armor ya atau armornya yang punya armor tebal, bisa untuk battleship ataupun CV ya. Berarti ini cocok nih buat lawan NJ nih, buat counter NJ bagus banget nih kayaknya nih. Oke, yang skill keduanya ada Tempestuous Blade, meningkatkan firepower kapal ini sebesar 20% dan juga akurasinya sebesar 5%. Kalau kapal ini punya gear dari Sakura Empire, dia akan meningkatkan reload sebesar 10% dan juga meningkatkan critical damage-nya sebesar 15% ya. Ya udah critical rate-nya nambah 50%, ada reload 10% dan juga critical damage-nya 15%. Ini lengkap banget sih ya skillnya ya, mantap sih ini. Oke, untuk skill yang ketiganya kita punya Musashi Guardianship ya. Jadi setelah battle dimulai, kalau misalnya Musashi ini nggak ditaruh di flagship ataupun airspace control, statusnya itu bukan air incapability ataupun air denial, dia akan mengurangi damage yang diterimanya sebesar 30% ya di dalam battle. Ini airspace ya, nanti kalau untuk airspace nanti saya akan jelaskan di battle. Ini adanya di battle sih. Oke, apalagi? Nah, kalau misalnya Musashi ini tidak diajak dalam battle, nah dia tetap akan menembakkan supporting barret di detik 15 dan juga detik 35 setelah battle dimulai. Nah, jadi kalau misalnya Musashi kita ini ada di fleet 1, terus kita main fleet 2, walaupun Musashinya itu nggak ada, tapi tetap dia bisa memberikan support barret ya di detik 15 dan juga detik 35. Oke, ini bagus ya, ada support barretnya juga nih. Ya, selanjutnya ada ini non exercise opponent, berarti di luar mode PPV ya di sini. Jadi ketika Musashi ini HP-nya berada di bawah 40%, dia akan memberikan skill Musashi Guardianship-nya ini ke main fleet yang lainnya gitu ya. Dengan statusnya itu ya, ini statusnya ada 1 2 ada 3. Oke, untuk yang pertama itu dia tidak akan lagi menerima ramming damage ya. Ramming damage itu jadi kayak tabrakan dari kapal musuh ya. Biasanya kan kayak ada bombing ship gitu. Nah, itu mentor kita yang lain itu nggak akan nerima damage dari ramming damage itu. Ya, untuk yang keduanya memaksa Musashi untuk terdeteksi ya ketika kapal lainnya itu terdeteksi. Jadi mungkin ini bisa dijelasinnya di map 14 nih kalau menurut saya sih ya. Ya, jadi kalau misalnya main fleet kita yang lainnya itu terdeteksi, walaupun Musashi-nya itu nggak terdeteksi, jadi Musashi nanti akan ikut kedeteksi juga gitu. Ya, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Tapi di battle dah dijelasin ya, biar lebih enak. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah serangan musuh akan diprioritaskan ke Musashi ketika
mereka valid menjadi target musuh. Jadi ketika main fleet kita yang lainnya itu sudah valid menjadi target musuh, Musashi ini akan jadi prioritasnya musuhnya dulu ya. Jadi akan diserang duluan ketimbang yang lain, ketimbang main fleet yang lainnya. Iya, jadi seperti itu. Jadi kayak Musashi ini kayak punya efek tahun ya, kalau menurut saya sih. Oke, untuk skillnya penjelasannya sampai situ dulu ya. Oke, kita langsung ke battle-nya aja dulu ya. Untuk ke battle-nya, oh sorry ini udah ada battle, di sini sudah ada battle-nya. Ya, untuk di battle-nya saya biar lebih enak pakai di map 14 ya, karena tadi kebanyakan untuk map 14. Ya, oke. Untuk airspace, nah kalian bisa lihat di sini ada airspace, air superiority ya di sini. Itu nanti kalian bisa lihatnya di bar yang kotak-kotak ini nih ya, di pojok kiri ini. Nah ini untuk airspace yang saya punya sekarang ini adalah air superiority ya. Sebenarnya di sini ada 5 tipe airspace ya. Nanti kalian bisa lihat table di sini. Nah, di situ ada yang denial, ada yang incapability, ada yang parity, ada yang superiority dan juga ada yang supremacy ya. Nanti kalian tinggal baca-baca aja di situ. Ada yang debuff, ada juga ada yang buffnya juga ya. Ya, oke. Untuk yang di sini, terus gimana caranya kalau kita mengubah status air superiority-nya ini? Ya, cara mengubahnya kalian adalah menggunakan kapal induk ya. Makanya kenapa di sini dia biar skillnya Musashinya itu biar aktif gitu tuh, yang mengurangi damage dari musuhnya itu tuh ya. Nah, jadi kalian harus bawa 2 kapal induk. Nah, jadi biar statusnya ininya tuh bisa jadi air superiority ataupun air supremacy. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, untuk beretsnya kita bisa lihat di sini ya, langsung ke battle aja. Ya, ini adalah beret dari Musashi. Nah, jadi seperti itu ya, ada katananya dulu baru dia nyerang sampai ke ujung sana gitu. Ini modelnya kayak Excalibur gitu ya efeknya tuh. Oke, karena battlenya bakalan lama, kita skip aja dulu ya battlenya ya. Ya, kita balik lagi ke Musashinya. Untuk equipmentnya di sini saya menggunakan yang ini ya. Seperti yang tadi dibilang, kalau Musashi ini harus menggunakan main gun dari Sakura Empire sih ya. Nah, terus kenapa saya pakainya ini ya? Kenapa nggak pakai main gun Musashinya sendiri? Nah, kalau misalnya, ini kita keluarin dulu dari battlenya. Nah ya, kalau misalnya saya pakai yang main gunnya si Musashi, nah kita bisa lihat perbandingannya di sini. Untuk damage-nya mungkin memang lebih besar punyanya gunnya Musashi ini ya. Dari 154 kali 3 sama ke 216 kali 3. Mungkin damage menang gunnya Musashi, tapi kita bisa lihat ini untuk fire rate-nya, yang FR-nya. Itu untuk yang main gunnya Musashi itu lebih lama, di 28 per wave. Sedangkan kalau yang 410 ini yang saya pakai itu cuma 22 detik, 22,13 per wave-nya. Jadi ya kalau misalnya kalian ngincer berets ya kalian menggunakan yang ini, tapi kalau misalnya kalian mau ngincer damage, kalian menggunakannya yang ini, Musashi-nya ya. Musashi gun ya. Untuk firepower menang di gunnya Musashi. Ya, kita lihat bisa untuk yang armor piercing-nya. Untuk armor piercing kita bisa lihat di sini perbandingannya. Untuk armor modifier-nya itu jauh lebih besar di gunnya Musashi ya. Ini untuk yang melawan light armor di 55, untuk yang medium armor 140, dan untuk yang heavy armor 135. Sedangkan yang saya pakai ini cuma 45, 130 dengan 110. Ya, karena di sini saya ngincernya untuk yang fire rate-nya atau biar nembaknya lebih cepat, saya gunakannya yang ini ya. Jadi kalau misalnya mau damage yang lebih gede, kalian gunakannya yang ini. Ya, untuk gear propertiesnya kurang lebih sama ya.
fire range 50 dari skala vampire, dan juga untuk efek range-nya 50 sampai 200. Ya, lalu apa lagi ya? Untuk auxiliary-nya saya gunakan yang ini ya, Admiralty Fire Control Table ini. Ya, dan seperti tadi saya bilang, saya ngincernya itu untuk biar nembaknya lebih cepat. Jadi untuk mengurangi loading time-nya itu sebesar 15%, saya gunakan ini. Dan juga biar tembakannya itu nggak nyebar kemana-mana, jadi saya gunakan ini. Atau kalau misalnya kalian nggak ada item ininya, kalian bisa gunakan yang namanya ini. Nah, yang high standard ini. Tapi untuk hit dan juga firepower-nya dia akan berkurang. Karena statusnya lebih besar yang ini daripada yang ini. Ya iyalah, ini kan dia kan UR equip, namanya yang gold. Jelas kalah lah yang goldnya. Tapi untuk yang skillnya sama ya, untuk mengurangi loading time dari tembakan pertamanya tuh sebesar 15%. Jadi kalau kalian nggak punya ini, alternatifnya kalian bisa gunakan yang ini. Ya, untuk auxiliary yang keduanya saya gunakan yang ini untuk nyari damage-nya. Nah, ini sebenarnya sih saya ini biar seimbang aja gitu, karena udah ada reload. Nah, saya gunakannya damage-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau nyarinya yang firepower juga atau critical rate, kalian bisa gunakan yang ini, yang hitam ini ya, yang hitam apa yang ini, yang super heavy shell yang ini ya, yang hitam nih. Nah, karena kalau yang hitam ini dia meningkatkan critical rate-nya sebesar 8%. Jadi kalau misalnya pakai yang itu bisa nambah critical rate ya. Walaupun di sini juga ada critical rate sebesar 50% ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk equipment yang saya gunakan. Untuk augment-nya saya gunakannya yang bowgun ya. Kalau yang bowgun itu ya, kita bisa di sini. Ini gear-nya itu memberikan 5% damage ke heavy armor. Nah, ini buat menunjang yang di sini tadi. Nah, buat ya, karena kan di sini kan kita bisa untuk meningkatkan damage 5% sebanyak 8 detik. Jika kalau misalnya punya heavy armor, dia punya armor break-nya lagi meningkatkan ininya ya, efek armor break-nya sebesar 10%. Jadi biar armor break-nya lebih kerasa lagi ya, saya pakainya yang bowgun ini. Nah, tapi untuk kelemahan bowgun ini adalah damage-nya juga akan berkurang ya ketika melawan yang light armor atau yang armornya tipis gitu. Ini jadi sebenarnya cocok sih Musashi ini buat counter NJ atau New Jersey gitu ya. Ya oke, segitu aja dulu penjelasan saya di kapal IJN Musashi ini ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar ataupun bisa tanya langsung melalui Facebook ataupun DM di IG saya. Oke, segitu aja dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Nantikan video saya yang lainnya. Saya Dika, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.